Alkohol memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan ether dengan massa molekul yang sama. Alkohol mudah larut dalam air karena termasuk senyawa polar, sedangkan ether sedikit larut dalam air. Ether lebih mudah menguap, namun tidak reaktif, sedangkan alkohol lebih reaktif. Kegunaan alkohol dan ether. Alkohol digunakan sebagai pelarut, kemudian sebagai antiseptik yang sekarang ini ramai kita gunakan, bahan bakar, metanol maupun etanol, kemudian di beverage industry, industri minuman, minuman beralkohol, kemudian juga digunakan sebagai pelembab, contohnya gliserin atau gliserol. Gliserol ditemukan di produk-produk kosmetik. Sedangkan kegunaan ether itu digunakan sebagai pelarut, kemudian obat bius, anestesi, ini sudah dikenal dari zaman dulu. Kemudian MTBE, metil tersier butil ether, digunakan sebagai zat aditif yang gunanya menaikkan bilangan oktan pada bahan bakar. Kemudian ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Apa itu alkohol primer? Alkohol primer itu alkohol yang gugus OH-nya terikat di atom C primer. Contohnya seperti ini. C yang mengikat gugus OH itu merupakan atom C primer. Atom C yang hanya mengikat satu atom C lainnya. Kemudian bagaimana dengan alkohol sekunder? Alkohol sekunder itu gugus OH-nya terikat di atom C sekunder. C yang mengikat OH ini merupakan C sekunder. Dia mengikat dua atom C yang lain. Yang terakhir ada alkohol tersier. Gugus OH-nya terikat di atom C tersier. OH terikat di atom C. C ini adalah atom C tersier karena dia mengikat 3 atom C lainnya. Kenapa kita belajar alkohol primer, sekunder, dan tersier? Karena nanti kita akan belajar reaksi oksidasi alkohol primer, alkohol sekunder. Reaksi oksidasi alkohol. Alkohol primer dioksidasi membentuk aldehid. Sedangkan alkohol sekunder dia akan teroksidasi dan membentuk senyawa keton. Alkohol tersier tidak dapat mengalami oksidasi. Berikut adalah mekanisme oksidasi alkohol. Yang pertama, alkohol primer. Di sini contohnya adalah etanol. Etanol merupakan jenis alkohol primer. Dioksidasi itu artinya bereaksi dengan oksigen. O di sini akan menyerang H yang terikat di C, C yang mengikat gugus OH. Setelah O menyerang atom H, H yang terikat di C, C yang mengikat OH, selanjutnya terbentuk keadaan intermediate. Di sini sudah menjadi OH juga. Kondisi intermediate ini tidak stabil, sehingga OH di sini akan lepas sembari menarik H yang terikat di O. Yang terjadi selanjutnya, CH3, C, di sini tinggal O, ini tangan kosong, kemudian ada H, plus H2O. H2O dari OH dan H. Karena O ini
tangannya masih sisa satu, sedangkan C juga sama, maka mereka membentuk ikatan rangkap. Kita geser hanya ke sini. Ini merupakan senyawa aldehid dengan nama etanal. Sehingga oksidasi alkohol primer itu akan menghasilkan aldehid. Etanol dioksidasi menghasilkan etanal. Berikutnya adalah oksidasi alkohol sekunder. 2-propanol merupakan alkohol sekunder. Langkahnya sama. Oksigen akan menyerang H yang terikat di C yang mengikat gugus OH. Setelah O menyerang H, maka akan terbentuk keadaan intermediate. CH, C, OH, di bawah juga menjadi OH, CH3. Kondisi ini tidak stabil, sehingga memaksa OH akan lepas sembari menarik H di sini. Akan terbentuk CH3C, OH-nya sudah hilang, CH3O, H-nya sudah hilang, plus H2O hasil dari OH dan H. C akan berikatan rangkap dengan O karena tangannya masih bersisa satu, bentuk ikatan rangkap 2. Senyawa ini termasuk ke dalam jenis senyawa keton dengan nama 2-propanon. Hasil oksidasi alkohol sekunder itu merupakan keton. 2-propanol dioksidasi menghasilkan 2-propanon. Bagaimana cara membedakan alkohol dan eter? Kita ketahui alkohol dan eter itu memiliki rumus senyawa yang sama. Misalnya C2H6O. Apakah dia termasuk alkohol, CH3CH2OH, atau eter, CH3OCH3? Untuk membedakan apakah senyawa itu alkohol dan eter, yang pertama itu direaksikan dengan logam aktif. Kalau misalnya dia alkohol, CH3CH2OH, ditambah logam aktif, maka dia akan menghasilkan CH3, CH2, ONA plus gas H2. Sedangkan kalau dia itu eter, CH3O, CH3 ditambah Na, maka tidak akan terjadi reaksi. Alkohol direaksikan dengan Na, bisa bereaksi dan akan menghasilkan gas H2, sedangkan untuk eter direaksikan dengan Na, itu tidak bereaksi. Yang kedua, membedakan alkohol dan eter dengan cara mereaksikan dengan PCl5. Jika dia alkohol, direaksikan dengan PCl5 akan menghasilkan CH3, CH2Cl ditambah POCl3 plus HCl. Sedangkan kalau dia eter, CH3OCH3 direaksikan dengan PCl5 akan menghasilkan
CH3Cl ditambah POCl3 plus CH3Cl lagi dari CH3 yang sebelah kanan. Sehingga kalau dia alkohol direaksikan dengan PCl5 akan menghasilkan HCl. Sedangkan kalau dia ether maka tidak akan menghasilkan HCl. Jadi ada dua reaksi untuk membedakan apakah senyawa tersebut alkohol atau ether. Demikian video pembelajaran alkohol dan ether. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.